seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mika Septiawati, NIM 86016136, Prodi PGSD semester 3, UPPJJ dari Bandar Lampung. Di sini saya membuat video mata kuliah Pancasila yang bertemakan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Proses lahirnya Pancasila BPUPKI dan PPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 oleh pemerintah Jepang dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI terdiri dari 62 anggota yang dipilih oleh pemerintah Jepang dengan Ketua Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta. BPUPKI memiliki tugas untuk menyelidiki dan mempersiapkan usaha-usaha yang diperlukan untuk kemerdekaan Indonesia, termasuk penyusunan konstitusi dan dasar negara. Lahirnya Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato di hadapan anggota BPUPKI yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasional atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila kemudian disepakati sebagai dasar negara Indonesia oleh anggota BPUPKI. Selanjutnya, PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. PPKI terdiri dari 21 anggota dengan Ketua Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI memiliki tugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk penyusunan konstitusi dan pembentukan pemerintahan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Dengan itu, proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, dan PPKI merupakan langkah-langkah penting dalam menetapkan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Kemudian peristiwa penting dalam BPUPKI adalah pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pidato ini merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia karena Pancasila kemudian disepakati sebagai dasar negara Indonesia oleh anggota BPUPKI. Kemudian peristiwa penting dalam PPKI, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi ini merupakan hasil kerja keras PPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan menandai awal dari sejarah Indonesia sebagai negara merdeka. Dengan itu, pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan 2 peristiwa penting dalam BPUPKI dan PPKI yang memiliki dampak besar dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya, nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa BPUPKI dan PPKI. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, yaitu peristiwa BPUPKI dan PPKI menunjukkan komitmen para pemimpin Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yaitu peristiwa BPUPKI dan PPKI menunjukkan kesadaran para pemimpin Indonesia akan pentingnya kerjasama internasional dan kemanusiaan dalam mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yaitu proses pengambilan keputusan dalam BPUPKI dan PPKI menunjukkan nilai demokrasi dan mufakat dalam mencapai kesepakatan bersama. Yang keempat, kesejahteraan sosial, yaitu peristiwa BPUPKI dan PPKI menunjukkan kesadaran para pemimpin Indonesia akan pentingnya kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa, peristiwa BPUPKI dan
PPKI menunjukkan kesadaran para pemimpin Indonesia akan pentingnya nilai-nilai spiritual dan ketuhanan dalam mencapai kemerdekaan. Pelajaran yang dapat saya ambil dari BPPKI dan PPKI adalah 1. BPPKI dan PPKI menunjukkan bahwa kesatuan dan kerjasama adalah kunci untuk mencapai tujuan yang besar. 2. Pemimpin seperti Soekarno dan Hatta menunjukkan bahwa kepemimpinan yang bijak dan visioner dapat membawa bangsa ke arah yang lebih baik. 3. Peristiwa BPPKI dan PPKI menunjukkan bahwa pengorbanan dan semangat perjuangan dapat membawa bangsa ke arah kemerdekaan. 4. BPPKI dan PPKI menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila masih relevan dan penting dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Relevansi bagi generasi muda adalah 1. Generasi muda perlu menyadari sejarah bangsa dan perjuangan para pendahulu mereka. 2. Generasi muda perlu mengembangkan kepemimpinan yang bijak dan visioner untuk membawa bangsa ke arah yang lebih baik. 3. Generasi muda perlu memiliki pengorbanan dan semangat perjuangan untuk mencapai tujuan yang besar. 4. Generasi muda perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.